Dari sinilah berbagai masalah dan petualangan berproses dimulai. Hari demi hari berlalu, semakin bertambah usia, Prabu Tatakana mulai memikirkan masa depan kerajaan Pajajaran. Ia sadar bahwa dirinya tidak lagi sekuat dulu untuk memimpin kerajaan. Karena itu, suatu hari Raja berbincang dengan sang ratu untuk membahas siapa yang akan meneruskan tahta kerajaan. Kanda, sudah beberapa hari ini Dinda lihat Kanda tampak begitu murung. Kenapa? Ada yang bisa Dinda bantu? Begini Dinda, Kanda sudah tidak pintar. Sejak kemarin, Kanda semakin tua dan sakit seketika. Kanda sudah tidak bisa menjalankan tugas sebagai Raja Pasir Batang. Kanda berniat turun tahta Dinda. Dinda juga berpikir demikian Kanda. Akan tetapi Dinda bingung harus memilih Kebarara atau Purbasari. Setelah memikirkan tentang pergantian tahta, akhirnya Prabu Agung menyerahkan tahta kerajaan kepada putri bungsunya yang bernama Purbasari. Hal ini membuat putri sulungnya si Purbarara merasa iri dan dengki terhadap Purbasari. Para Dayang kemana sih? Apa mereka tidak tahu aku sudah besar? Dayang! Maaf Tuan Putri, ada apa? Sampaikan kabar baik ini kepada Tuan Barata. Cepat! Baik Tuan Putri. Kami pun pergi menemui Purbadewata dan menyampaikan pesan yang diberitakan oleh Putri Purbarara. Tuan Putri, ada hal yang perlu dibicarakan bersama Tuan Putri Purbarara. Tuan Putri diminta untuk segera ke kerajaan sekarang. Baiklah. Purbadewata pun pergi menemui Purbarara di kerajaan. Purbadewata, bagaimana ini? Ayah sungguh tidak adil. Dia lebih memilih Purbasari daripada aku untuk menjadi ratu. Padahal jelas-jelas aku anak sulungnya. Ini tidak bisa dikirakan. Seharusnya kakak yang menjadi ratu. Maka dari itu Purbadewata, apa yang harus kita lakukan? Aku punya ide. Bagaimana kalau kita menuntut Purbasari saja? Mereka pun berangkat menuju tempat tinggal seorang dukun sakti. Akhirnya mereka menemui dukun sakti bernama Nidande yang meminta dan mengejar dan akan diberikan kepada Purbasari. Buat kami sebuah hal untuk menurut Purbasari. Iya, karena ayah tidak adil. Ayah mau memilih Purbasari untuk menjadi penerus kerajaan. Saya kelas kakak Purbarara lah yang mau belajar mendapatkannya. Nidande mulai meracik segala cara sesuai permintaannya. Setelah mendapatkan ramuan tersebut, Purbadewata kembali ke kerajaan. Keesokan harinya, Purbarara menemui Purbasari sambil membawa segala minuman yang telah dicampur dalam wajan. Purbasari, minumlah. Aku sudah membuatkan ini untuk kamu. Terima kasih, Kak. Purbasari dan Purbarara pun minum bersama. Setelah minum minuman yang dibawa Purbarara, Purbasari pun mulai merasakan dirinya sangat panas. Ada apa denganmu? Kenapa jadi seburuk seperti itu? Aku tidak tahu, Kak. Jangan-jangan kamu terkena kutukan. Aku harus sampaikan ini ke ayah Anda. Purbarara pun menemui raja dan ratu untuk menjelaskan keadaan putri Purbasari. Ayah Anda, Ibunda, lihatlah Purbasari. Inilah akibat keputusan ayah Anda yang telah melanggar hukum yang sudah ada. Tahta itu harusnya untukku, bukan untuk dia.
Akhirnya raja memutuskan mengasingkan Purbasari ke hutan agar kerajaan tidak terkena keturunan. Esok harinya, Nisari mengantarkan Purbasari ke hutan. Tuan Putri, yang sabar ya. Semoga Tuan Putri selalu dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih Nisari telah merawatkanku. Jangan khawatir Tuan Putri. Setiap hari Anda akan selalu membawakan makanan dari kerajaan. Terima kasih Nisari. Sementara itu, di kerajaan terjadi kekacauan akibat sikap pemberontak yang tidak bijaksana. Ratu, tolong kami sedang mengalami kesusahan. Iya Ratu, sudah 3 hari kami dimakan. Sudikah Ratu memperoleh dengan rezeki orang? Lancar sekali kalian. Kalian pikir kalian itu siapa? Berani-beraninya dimakan pada ratu. Dayang, usir mereka dari sini. Cepat. Bawa Tuan Putri. Ratu, kami berharap tolong kami membantu. Setelah warga diusir, Indrani menyuruh Nisari mengantarkan makanan kepada Purbasari. Baiklah Indrani, makanan ini akan aku hantarkan kepada Putri Purbasari. Dalam perjalanan menuju Jahat sekali ya, Ratu Purbarara. Kamu baru tahu sifatnya memang tolak belakang ke Purbasari Bayati. Anggap saja Bapak aku memilih Purbasari, tapi kenapa sekarang Purbasari diasingkan? Karena wajahnya sekarang buruk berubah akibat penyakitnya dideritanya. Jangan-jangan itu orang Purbarara lagi. tiba-tiba Purba Dewata datang dan mendengar perkataan mereka. Diam kalian, jangan berani-berani untuk membuka kebenaran. Kami hanya membicarakan apa yang terjadi di kerajaan. Membicarakan, kalian itu cuma bisa bergosip saja. Kalau berang jauh lebih pantas menjadi ratu daripada Purbasari. Tapi Ratu berani menyukai Purbasari karena kebaikan hatinya. Kebaikan hati. Apa gunanya baik kalau tidak punya kecerdasan? Purbasari terlalu lemah untuk memimpin kerajaan. Tetapi Prabu Kartago sendiri yang memilihnya. Dan itu keputusan yang salah. Seharusnya sejak awal Kak Purbarara menjadi pewaris tahta karena dia lebih kuat, lebih berani dan lebih pantas daripada Purbasari. Tetap saja kami merasa kasihan pada Purbasari. Kasihan, tidak perlu merasainya karena dia tidak mampu mempertahankan kedudukannya. Itu salah dia sendiri. Kamu terlalu membelanya, Putri. Tentu saja, karena hanya Kak Purbarara yang layak menjadi ratu. Kalian boleh memuji Purbasari sesuka hati, tapi pendapatmu tidak akan berubah. Purba Dewata pergi dengan wajah kesal. Warga-warga saling berpandangan, sedangkan Purbasari semakin khawatir terhadap keadaan Purbasari. Sikap Purba Dewata yang begitu membela Purbarara membuat suasana menjadi tegang. Nisari pun segera melanjutkan perjalanannya menuju hutan untuk mencari Purbasari. Terimalah Tuan Putri, hamba membawakan makanan dari istana. Terima kasih Nisari. Tuan Putri, saat perjalanan kemari, hamba mendengar para warga sedang mengeluhkan sikap Ratu Purbarara. Oh iya, apa yang Nisari? Saat ini, para warga sedang mengalami kelaparan. Tetapi, Ratu Purbarara tidak mau membantu mereka. Jadi, para rakyat sedang kelaparan. Kalau begitu, bawa
bahagia melihatmu seperti ini. Dulu berkat bantuanmu, aku bisa sembuh. Tetapi aku tidak tahu bagaimana cara membalas semua kebaikanmu. Aku tidak butuh balasan apapun. Melihatmu bahagia saja sudah cukup untukku. Selama ini aku selalu mengenalmu. Saat semua menjauhiku, kau tetap mengenalku. Bagiku, kau selalu berarti. Aku senang mendengarnya, tapi sekarang aku harus pergi Purbasari. Kenapa kau harus pergi? Kutukanku hanya bisa hilang jika aku mengungkapkan cinta sejatiku. Kalau begitu, kenapa kau harus pergi? Bukankah cinta sejati itu sudah ada di hadapanmu? Apa maksudnya Purbasari? Aku mencintaimu bukan karena rupa atau syaraf dirimu, tetapi aku mencintaimu karena kebaikanmu dan hatimu yang tulus sudah ibarat ibu cinta saling bersama. Dengan seorang dari kejutan, ternyata ibu yang selama ini menolak dan memberikan cerita sama aku datang menghubungi mereka. Akhirnya, untuk kamu ketemu lagi. Ibu, terima kasih karena selama ini telah merawat dan menjagaku. Aku sudah merawatmu seperti aku sendiri. Terima kasih juga telah membantu kamu selama berada di dunia. Sekarang kalian harus kembali ke kerajaan. Benar, sudah waktunya kita kembali. Aku ingin bertemu ayah dan ibu secepatnya. Setelah mempertemukan dengan ibu Mutung, Purbasari dan sang pangeran segera berangkat menuju kerajaan. Setelah perjalanan cukup jauh, akhirnya mereka tiba di kerajaan tempat Purbasari. Saya, bukankah itu putri Purbasari? Iya, benar. Itu putri Purbasari. Syukurlah, putri akhirnya kembali. Ayo cepat,
mereka pun meminta maaf atas semua yang sudah mereka lakukan. Maaf ya Purbasari, aku sadar aku sudah banyak menyakitimu.